Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Jumat 5 Maret 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini adalah, untuk kelas 5-nya adalah peristiwa siang malam dan asupan kalori, dan untuk kelas 6-nya yaitu merangkai listrik bersama Abah. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk sinopsis kelas 5 di episode 44 kali ini adalah Kak Yohana mengajak membaca buku berjudul Kak, Kemana Perginya Matahari Ketika Malam Tiba, dan melakukan percobaan perputaran bumi serta pengaruhnya terhadap siang dan malam. Pada sesi Ayu mengira, kamu akan membuat perkiraan hasil pengurangan pecahan berbeda penyebut berdasarkan gambar. Kak Yohana lalu mengajak Markus mencoba menghitung jumlah kalori dalam menu makanan sehari-hari dengan mengisi tabel. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 5 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu, bagaimana jika asupan kalori pada tubuh tidak tercukupi? Jawabannya, yang pertama, tidak ada perubahan berat badan. Jadi, jika kalori tidak tercukupi, berat badan juga tidak akan naik dan juga tidak akan turun. Jadi, berat badannya tetap. Yang kedua, tubuh menjadi lemas dan mudah lelah karena kalori itu kan salah satu energi untuk kita melakukan aktivitas. Jadi, kalau kita kekurangan kalori, maka tubuh kita akan lemas dan mudah lelah. Yang ketiga, merasa kedinginan sepanjang waktu. Tahukah kalian bahwa lemak di dalam tubuh kita yang dibawa oleh kalori itu bisa menghangatkan tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan asupan kalori, sudah bisa dipastikan tubuh kita akan merasa kedinginan. Yang keempat, merasa emosi dan marah sepanjang waktu. Nah, kalian pernah dengar gak deh kata-kata kalau orang yang sedang lapar, dia pasti marah-marah. Nah, ini terbukti nih, kalau kalian kekurangan asupan kalori, kalian bisa merasa emosi dan marah-marah sepanjang waktu. Yang kelima, bisa sakit kepala. Nah, ini kakak alami sendiri ya adik-adik. Kalau kakak sedang lapar, itu kakak selalu pusing, sakit kepala seperti itu. Jadi lebih baik kita mencukupi asupan kalori tubuh kita agar kita tidak merasakan 5 hal ini ya adik-adik. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah soal numerasi, yaitu pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Sama halnya dengan penjumlahan, pecahan dengan penyebut berbeda juga harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya gimana kak? Kita tulis dulu ya soalnya. 1/6 dikurangi 1/24. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya ini kita tulis 6 tidak bisa membagi 24. Tapi kalau kita tulis di sini 24 bisa membagi 6. 24 dibagi 6 berapa adik-adik? 4 kita kalikan 1, 4. 24 dibagi 24 berapa adik-adik? 1 dikalikan 1. Ingat di sini tandanya adalah dikurangi. Jadi 4 dikurangi 1, 3/24. Jadi jawabannya
1/6 dikurangi 1/24 adalah 3/24. Gampang kan adik-adik caranya? Ayo kita lanjut ke yang B. Yang B juga sama, 4/3 dikurangi dengan 2/9. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 tidak bisa membagi 9. Kalau 9 bisa membagi 3 dan 9. Yuk langsung 9 kita bagi 3 berapa adik-adik? 9 bagi 3 3. Lalu kita 3 kalikan dengan 4. Ini kan pembilangnya 4. Lalu kita kurangi 9 dibagi 9 1 kita kalikan dengan 2. Berapa adik-adik? 3 kali 4 12 dikurangi 2/9. Jadi jawabannya adalah 10/9. Nah, jawabannya 4/3 dikurangi 2/9 itu adalah 10/9. Setelah disamakan penyebutnya. Gampang sekali kan adik-adik? Cara menjawabnya pun juga cepat. Oke, untuk yang kelas 5 cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang kakak akan masuk ke materi kelas 6. Untuk sinopsis kelas 6 di episode 44 kali ini adalah Abah Ani biasa membuat rangkaian listrik sehingga Ani dan Robi meminta Abah membuatkan satu. Sambil bekerja, Abah mengajarkan Ani tentang sumber energi alternatif yang menggunakan baterai. Ani berpikir, pasti energi listrik yang digunakan dalam satu rumah besar sekali karena banyak barang yang membutuhkan aliran listrik untuk bisa digunakan. Abah juga mengajarkan Ani perubahan konversi satuan daya listrik dari watt ke kilowatt dan konsep perkalian untuk menghitung pemakaian daya listrik. Selain itu, mereka juga menguasai perkalian ternyata berguna untuk menghitung pemakaian listrik juga loh. Kalau adik-adik penasaran, tonton terus videonya ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti biasa tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan sumber energi alternatif. Jawabannya, sumber energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari ini tidak habis-habis ya adik-adik karena setiap hari kita selalu mendapatkan energi matahari. Yang kedua, energi angin. Energi angin ini pun juga tidak bisa habis karena setiap hari bisa dipastikan ada angin. Tapi yang bisa digunakan untuk mengubah energi angin menjadi listrik ini adalah angin yang cukup besar yang bisa menggerakkan alat itu untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, energi air atau hidro, ini juga sama, tidak habis. Dan yang keempat, ada energi pasang surut atau tidal. Dan yang kelima, ada energi panas bumi atau geotermal. Nah, itulah beberapa sumber energi alternatif yang ada di bumi ini. Meskipun tidak bisa habis, kita harus menjaganya ya, agar tetap tersedia di bumi ini. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini juga termasuk soal numerasi. Soalnya adalah konversikan bilangan berikut ini. Ada 2000 watt, titik-titik kilowatt, dan 20.000 kilowatt diubah menjadi watt. Nah, kalau adik-adik tahu 1000 watt itu sama dengan 1 kilowatt. Jadi kalau watt ke kilo berarti harus dibagi. Ini A, ini B gitu ya adik-adik biar gampang. Jawab. Yang A, watt ke kilowatt berarti harus dibagi. 2000 kita bagi dengan 1000 karena 1000 watt itu adalah 1 kilowatt. Nah, karena ini nolnya sama, kita bisa coret deh. 2 dibagi 1, 2. Jadi, jawaban yang A, 2000 watt itu sama dengan 2 kilowatt. Nah, lanjut untuk yang B.
Yang B ini kilowatt ke watt. Berarti dikalikan ya adik-adik. Kilowatt ke watt berarti harus dikalikan dengan 1000. Itu 20.000 kita kalikan dengan 1000. Jadi berapa adik-adik nolnya? Nolnya tinggal kita tambahkan saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 nol. Nah, jadi 20.000 kilowatt itu sama dengan 20 juta kilowatt. Kakak tulis di sini ya. Itu ya adik-adik, kalau watt ke kilowatt harus kita bagi, kalau kilowatt ke watt harus kita kalikan. Bisa ditulis ya rumus ini supaya kalau adik-adik mengerjakan soal yang lain bisa mengerjakannya dengan gampang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya dan merasa video ini bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalian. Komen jika ada yang kurang jelas dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.